teman-teman, pembahasan kita kali ini mengenai sistem pernapasan manusia yang tujuannya untuk menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali memasuki udara melalui hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan mengarah ke faring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan. Jadi, pada faring ini tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan melalui salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring akan bergerak ke atas dan akan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini bukaan trakea atau tenggorokan yang memungkinkan makanan menuju esofagus sehingga ke lambung. Ketika makanan turun ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir dengan cepat dari pita suara, yaitu posisinya di dalam laring. Suara yang dihasilkan ketika otot-otot pita suara menegang yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara yang tinggi dihasilkan dari pita-pita suara yang merentang erat bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara yang rendah berasal dari pita-pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat juga epitelium yang melapisi trakea sehingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut, bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini disebut dengan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peranan penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke arah salah satu paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi ke paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Dari alveoli, kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantong udara dari ujung bronkiolus. Udara yang masuk dalam kapiler lembab akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju rongga udara untuk dikeluarkan dari tubuh melalui mekanisme ekspirasi.